Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Melia dengan NIM 41523110043. Saya berasal dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigger dengan studi kasus yang sudah diberikan sebelumnya oleh dosen, oleh Bu Umi. Video ini juga sebagai syarat UAS, soal nomor 3 UAS untuk mata kuliah pemrograman PL dan SQL. Oke, jadi pertama-tama untuk materi trigger ini, saya akan menjelaskan tentang trigger. Jadi trigger itu merupakan blok atau prosedur pada PLSQL yang dijalankan secara otomatis setelah adanya kejadian atau event yang terjadi pada database. Oke, jadi kita langsung ke studi kasus yang udah dikasih sebelumnya oleh Ibu Umi. Jadi pada studi kasus ini tuh ada tiga tabel. Yang pertama ada tabel produk, yang kedua ada tabel produk log, yang ketiga ada tabel transaksi. Tabel produk ini digunakan untuk mengisi, menyimpan data-data produk. Tabel produk log ini digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi, pencatatan histori saat adanya kejadian atau event insert, delete, atau update pada tabel produk. Lalu tabel transaksi ini digunakan untuk pencatatan transaksi yang ada pada tabel produk. Contohnya, kalau ada transaksi pembelian gitu, jadi ada satu tabel pada tabel transaksi ini yang akan mengurangi stok pada uh, fill stock pada tabel produk. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan studi kasusnya. Jadi di sini pertama kan ada tiga tabel produk ya. Kita create dulu tabel-tabelnya. Di sini kita nge-create tabel tabel nge-create tabel dengan nama tabel produk. Oke, jadi seperti biasa di sini pakainya sintaks create table terus diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabelnya itu tabel produk dengan fieldnya itu ID produk, nama produk, harga dan stok. Dengan ID produk itu integer, not null, dia itu sebagai primary key. Nama produknya itu varchar, harganya itu integer, stok produknya juga sama integer. Terus next ini ada input data atau masukkan data ke tabel produknya. Sintaksnya sama, insert into tabel produk, fieldnya ID produk, nama produk, harga, stok produk dengan values-nya. Ini data dummy, nama produknya tuh Indomie dan teh kotak. Jadi ada dua data dummy yang dimasukkan ke tabel produk. Next ini ada sequence dan trigger. Jadi apa sih sequence itu? Jadi sequence itu eh, gunanya adalah mengenerate otomatis ID apabila kita melakukan insert data baru gitu. Mungkin ini bisa disamain sama auto increment kalau misalnya di MySQL atau di database lain ya. Jadi kalau auto increment kan ID-nya itu kita nggak perlu masukin, tapi tuh ID-nya otomatis naik nambah satu, nambah satu, nambah satu. Ini sama aja sih sama sequence, cuman mungkin kalau di Oracle eh, sequence itu harus di-create kayak gini ya. Kalau misalnya auto increment kan pas pembuatan tabelnya tinggal di checklist gitu ya. Jadi tapi konsepnya sama aja sih untuk dapetin ID yang kita nggak usah eh, repot-repot nulis gitu. Jadi ID-nya udah otomatis di-generate dari penggunaan sequence tersebut. Oke, jadi itu apa itu sequence? Lalu di sini kita cara ngebuat sequence-nya adalah pakai sintaks create sequence terus diikuti sama nama sequence-nya gitu. Dan di sini nama sequence-nya adalah table product sequence. Lalu next bawahnya ini di sini ini create or replace trigger. Ini kita membuat trigger. Jadi ini aku ngejelasin dulu ya tentang struktural triggernya. Jadi cara pembuatan trigger itu adalah sintaksnya create or replace trigger, terus diikuti nama triggernya. Biasanya penamaan triggernya itu eh, berdasarkan itu tuh tabel apa, digunainnya itu untuk apa gitu.
Terus di sini ada before. Before ini adalah timing, timing pada trigger. Jadi ada tiga, ada before, ada after, sama instead of. Kalau before sama after ini untuk DML, kalau instead of ini untuk view. Jadi before ini maksudnya adalah trigger ini, trigger kan dijalankan secara otomatis ya. Jadi trigger ini dijalankan setelah apa? Kalau after itu adalah trigger ini, kalau before itu dijalankan, trigger ini dijalankan sebelum apa? Kalau after itu dijalankan setelah apa yang terjadi apa gitu. Oke, jadi after setelah si timingnya itu before, after atau instead of ini adalah kondisinya nih kayak dilakukan sebelum, berarti ini dilakukan sebelum melakukan penambahan data pada tabel produk gitu. Terus next ini ada for each row. Jadi ini ada dua jenis. Ada for each row, ada berdasarkan row, ada berdasarkan statement. Jadi kalau misalnya statement itu dijalaninnya, bedanya kalau statement itu jalaninnya sekali aja. Kalau row itu dijalaninnya per apa row itu ya, per baris data gitu. Jadi kalau for each row itu per per baris gitu. Terus ini ada begin. Begin ini menandakan pada saat triggernya ke hit gitu, ke trigger apa sih yang mau dilakuin gitu. Jadi setelah kata-kata begin ini akan ada sintaks untuk kita tuh mau ngapain setelah si triggernya itu ke hit gitu. Jadi begin di sini ada select table product. Nah, ini adalah apa yang mau dilakukan setelah triggernya itu ke hit, lalu ditutup dengan end gitu. Oke, langsung ke contohnya. Di sini ada contoh pembuatan trigger untuk di table produk ya. Nama triggernya itu table product on insert. Jadi eh ini kita membuat trigger dengan nama table product on insert, di mana si trigger ini di hit sebelum, kondisinya adalah sebelum dilakukan penambahan data pada table produk pada setiap baris data. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah select table product sequence .next file into new ID product. Maksudnya adalah ini select, memasukkan ID. Ini kan table product sequence ya. Ini tuh adalah nama sequence-nya. Jadi memasukkan hasil generate ID pada table product sequence ini ke dalam field ID produk di dalam data baru ini nih, data baru table produk. Jadi kan ini kita nge-input baru table produk ya, nge-input baru table produk. Jadi kita ngambil nih hasil generate ID dari si sequence ini dan dimasukin ke field ID produk di data yang baru itu gitu. Jadi trigger ini gunanya untuk itu, untuk masukkan hasil generate ID pada sequence ke dalam data baru pada table produk. Oke, next ini ada pembuatan tabel transaksi. Seperti biasa, create table, nama tabelnya table transaksi, fieldnya ID transaksi, ID produk, jumlah, total, tanggal gitu. Tapi ini ID transaksinya sebagai primary key. Terus ada ID produk di sini sebagai FK atau foreign key. Nah, di sini kelihatannya constraint FK column, foreign key, ID produk sebagai foreign key itu diambil dari ID produknya si table produk gitu. Next ada masukin data ke tabel transaksi dengan fieldnya itu ID transaksi, ID produk, jumlah, total, tanggal, values-nya ini. To date ini digunakan untuk memasukkan date-nya untuk mengubah ini ke apa ya, bentuk tanggal gitu. Bentuk tanggal dengan format ini. DDM YYY. Oke. Lalu di sini ada juga, dia juga bikin sequence dan trigger. Sequence-nya ini sama, dia bikin supaya generate ID-nya itu secara otomatis. Lalu di sini dia juga bikin trigger. Triggernya itu namanya table transaksi on insert. Dilakukan sebelum adanya penambahan pada table transaksi untuk setiap baris data. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan adalah select table transaksi sequence takeful into new ID transaksi from dual. Ini sama aja kayak trigger yang di atas, yaitu memasukkan hasil generate ID di sini ke dalam data baru
yang baru di input di sini. Gitu. Jadi eh dia generate ID, triggernya bikin biar generate ID, hasil generate ID ini masuk ke dalam field ID transaksi pada table-table transaksi yang baru aja di input. Oke, next. Next ada pembuatan table product log, create table product log. Fieldnya itu ID log, keterangan, WAC, nama produk, harga, stok produk. ID log ini sebagai primary key, varchar, waktunya ini date, varchar integer dua-duanya. Sama di sini ada sequence juga, sequence digunakan generate ID secara otomatis. Lalu di sini ada trigger juga dengan nama table product log and insert dilakukan sebelum adanya penambahan pada table product log untuk setiap baris data. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sepertinya ini yang sama. Jadi mengambil hasil generate ID dari sequence yang dibikin tadi ini ke dalam field ID log ke row data yang baru. Ke row data yang baru aja di insert di sini. Di insert on table product log. Gitu. Nah, jadi ini adalah di sini adalah trigger-trigger yang digunakannya juga. Ini isinya udah trigger semua ya. Jadi yang pertama ini ada trigger insert data baru. Insert trigger data baru. Di sini kita ada bikin trigger, create or refresh trigger dengan nama trigger produk log data baru, DT baru, dilakukan setelah adanya penambahan pada table produk untuk setiap baris data. Yang dilakukan adalah insert into table product log dengan keterangan dengan field ini dengan field ini. Oke, jadi ini maksudnya adalah setiap adanya setiap setelah adanya penambahan pada tabel produk, yang dilakukan adalah kita masukin satu row data baru ke dalam table product log. Oke, karena ini untuk after insert ya, after penambahan. Jadi keterangannya itu adalah tambah data gitu. Jadi setelah adanya penambahan, setiap adanya penambahan pada table produk, kita masukkan satu row baru ke table product log dengan keterangan tambah data. Waktunya systate itu adalah kapan si raw data baru di table produknya itu ditambahkan gitu. Jadi semisal kayak pakai library Carbon itu kayak Carbon Now itu sistem itu adalah waktu sekarang gitu, waktu di hit. Terus nama produknya ini new, nama produk, harganya new harga, stok produknya new stok produk. Si new ini maksudnya apa? Nama produk, harga, dan stok produk ini menggunakan new karena dia ngambil datanya ini dari ini nih, dari data baru aja, dari data yang baru aja di-insert di sini. Jadi kan ini dilakukan setelah adanya penambahan data pada tabel produk. Nah, data baru itu dilakukan nih, ditambahin ke nama produk, harga, dan stok produknya gitu. Jadi kan tabel produk ini kan digunainnya untuk pencatatan eh apa ya? Apa aja yang dilakukan di produk di tabel produk ya. Jadi kalau misalnya dia ada penambahan data pada tabel produk, ada update data di tabel produk atau ada delete di tabel produk, ini kan semuanya dimasukinnya ke tabel produk log. Jadi karena ini dilakukan setelah adanya penambahan data, jadi keterangannya itu adalah tambah data gitu. Dan anak-anaknya ini untuk apa ya? Ya log sih untuk historical gitu. Ini untuk saat yang data baru. Next, ini ada trigger saat ubah data. Kita bikin trigger dengan nama trigger produk log dt ubah. Dilakukan setelah adanya update. Update itu apa ya? Ubah data pada tabel produk pada setiap baris data. Yang dilakukan adalah nambahin data ke table produk log dengan keterangannya ubah data, waktunya sysdate, sama nama produknya diambil dari sini, data update-annya, harga stok produknya juga sama, diambil dari data yang terupdate, karena kan ini diupdate ya. Jadi nama produk, harga, sama stok produk ini ngambil dari data yang paling update nih, data yang baru aja diupdate, terus dengan keterangannya ubah data, karena ini adalah kegiatan ubah data gitu, pencatatannya. Lalu next, ini trigger hapus data.
biasa create or replace trigger dengan nama trigger produk log dt hapus dilakukan setelah adanya penghapusan pada tabel produk untuk setiap baris data. eh yang dilakuin adalah penambahan setiap adanya penghapusan pada tabel produk, tambahin satu row data pada tabel produk log dengan keterangan hapus data, waktunya sysdate, nama nama produk, harga, stok produk ini ngikutin dari old. Tadi kan kita pakainya new 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 terus ya. Ini adalah old. Ini adalah value lama, value atau nilai lama gitu kan. Ini adalah penghapusan ya, penghapusan pada tabel produk. Jadi data nama produk, harga, dan stok produk ini dibalikin ke yang awal gitu, dibalikin jadi data yang semula. Aduh, kepencet gitu. Untuk si trigger produk log dt hapus. Lalu next ada pengurangan data dengan data transaksi. Ini trigger juga dengan namanya trigger TR data baru. Lah di sini data ya guys. Trigger TR data baru dilakukan setelah adanya penambahan pada tabel transaksi pada setiap baris data. Begin yang dilakuin adalah nge-update. Wah, ini beda nih. Nge-update tabel produk. Oh, enggak. Ini set stok produk dengan value-nya itu stok produk dikurangi dengan new jumlah where ID produk sama dengan new ID produk. Ini tricky sih. Jadi, setiap adanya penambahan pada tabel transaksi pada setiap baris data, lakukan set stok produk pada setiap update tabel produk dengan value stok produk itu adalah value stok produk dikurangi sama jumlah. Jadi stok produk ini kan adalah salah satu field dalam tabel produk ya. Nah, jumlah ini adalah salah satu field pada tabel transaksi. Jadi, setiap adanya penambahan pada tabel transaksi, update tabel produk dengan set set value atau nilai stok produk itu di mana stok produk ini dikurangi sama jumlah pada field transaksi gitu. New jumlah. New jumlah itu maksudnya dapatnya dari sini ya. Data data baru ini kan data baru. Terus data baru ini kan di sini ada jumlahnya berarti nanti berarti stok produk pada tabel produk ini dikurangi sama jumlah baru yang baru masukin ini gitu. Di mana ID produk pada tabel produk sama dengan ID produk pada tabel transaksi. Oke, next. Di sini rubah data dari data transaksi, create or replace trigger, trigger TR data ubah. Dilakukan setiap adanya ubah data pada tabel transaksi pada setiap baris data. Jadi update tabel produk dan set value stok produk dengan stok produk ditambah dengan jumlah lama lalu dikurangi dengan jumlah baru di mana ID produk sama dengan new ID produk. Jadi setiap adanya update pada tabel transaksi, ini stok produknya kan tadi kita kurangin langsung ya. Ini enggak, stok produknya itu kita tambahin dulu, kita balikin dulu value-nya, nilainya ke yang lama gitu. Jadi ditambah sama old jumlah, baru dikurangi dengan jumlah yang baru kan karena ini update ya. Kan berarti kan kita balikin dulu nih stok produknya, ya kan, ke yang value lama, baru kita update ini dengan jumlah yang baru nih, baru aja diupdate gitu. Di mana ID produk pada tabel produk sama dengan ID produk pada tabel transaksi. Lasting adalah hapus sebuah data transaksi. Nah, ini kita nggak create trigger dengan nama trigger TR data hapus dilakukan setelah adanya penghapusan pada tabel transaksi pada setiap baris data. Jadi kita tuh nge-update tabel produk, lalu ngeset produk stok produknya itu dengan stok produk ditambah dengan old jumlah. Ini basically cuman ngebalikin data atau value atau nilai stok produk ini ke jumlah yang asalnya kan karena ini kan eh dari deletion ya, jadi dari penghapusan. Jadi itu datanya dibalikin ke jumlah yang awal ke iya nilai
jumlah yang awal gitu. Di mana ID produk. Tabel produk sama dengan ID produknya tabel transaksi gitu. Jadi itu penjelasan dari si sintaks-sintaks ini. Lalu next kita akan melakukan demonya. Demo eh dari sintaks yang sudah diberikan. Oke, jadi tadi dari penjelasannya kita akan melakukan demo untuk menjalankan sintaks-sintaksnya. Maksudnya sintaks-sintaksnya udah dijalankan, jadi ini kita melakukan demonya. Di sini aku udah tulis apa aja yang dilakuin. Jadi pertama ini insert, rubah, dan hapus sebuah data produk. Jadi kita ke ini kok buku sih, ke tabel produk. Kita coba masukin data baru. Ini pakai di sini guys ada plus gitu. Insert row kita klik. Nggak usah dimasukin ID produknya karena kan kita tadi udah bikin sequence. Nama produknya Aqua. Karena di depan saya ada Aqua. Harganya berapa Aqua? 4.000. Stok produknya 400. Aqua harga 4.000, stok produknya 400. Terus kita komit. Seh. Nah, ketahuan deh saya yang hapus data. Terus ini udah berhasil triggernya untuk masukkan data. Jadi kita tadi masukkan data Aqua harga 4.000, stoknya 400. Lalu itu insert data, terus sekarang kita ubah datanya. Tadi yang ini ya. Ubah datanya Aqua gelas. Harganya cenggu, apa sih? Stoknya 400 gak apa-apa. Ini kita ubah, kita komit. Nah, ini berhasil ubah dari Aqua ke Aqua gelas, harganya jadi dari 4.000 ke 1.500. Insert udah, ubah udah, sekarang hapus. Hapus ini caranya ini guys, dengan X yang gede ini. Tinggal dipencet, terus kita komit. Nah, berhasil untuk delete datanya. Oke, ini nomor satu berarti checklist. Dan sekarang ke yang nomor dua, pengurangan perubahan data dan hapus data pada tabel transaksi. Kita ke tabel transaksi. Tabel transaksi ini kita insert row-nya data baru. ID transaksinya nggak usah. ID produknya, oh bentar, tadi tabel produknya. Ini no. Kita ke tabel produk dulu. Tabel produknya ini ada dua, sisa dua. ID produk satu Indomie dan satu lagi yang kedua teh kotak. Kita ngubah teh kotak kali ya. Jadi ID produknya dua. Ini diingat-ingat stok produknya itu adalah 100. Oke, teh kotak, ID 2, teh kotak, produknya 100. Kita ke tabel transaksi, masukin data, ID transaksinya nggak usah karena udah ada sequence. ID produknya kita masukkan 2, teh kotak tadi. Nah, field jumlah ini adalah yang akan mengurangi di tabel produk 100 tadi, itu tuh stok produknya. Jadi kan stok produk tuh tadi yang aku jelasin di sintaksnya kan akan dikurangi sama jumlah, ya kan? Jadi ini akan mengurangi si 100 itu. Kita kurangi 50 deh. Eh, Tadi tak harga berapa itu? Selesai 7.000. Terus ini bikin aja. Ya, ketahuan deh saya ngerjain hari apa. Oke, ini oke aja. Ya, oke aja. Udah kayak gini, guys. Terus aduh, kita komit. Terus kita lihat jumlahnya itu 50. Tadinya teh kotak itu stoknya adalah 100. Kita kurangi dengan 50. Kita komit. Komit. Nah, ini eh berhasil untuk nge-insert data pada tabel transaksi. Terus kita cek nih tabel produk. Tadinya kan dia teh kotak itu 100 ya. Terus kita cek. Nah, sekarang stok produknya itu udah dikurangi sama 50 tadi. Jadi sisanya 50. Oke, jadi ini
Pengurangan udah. Sekarang kita ubah datanya. Sini. Tadi yang mana tuh? Yang ini ya. Yang ini kita ubah datanya. Jumlahnya kita kurang 90 deh. Oke. Terus kita commit. Oke, ini berhasil ke update. Kita masuk ke produk. Nah, ini sekarang jadi 10. Ingat, tadi tuh pasti sintaks update. Sintaks yang, trigger untuk update-nya itu adalah kalau misalnya ada update, itu stoknya itu harus ditambahin dulu sama jumlah yang lama gitu. Jadi kan tadinya itu stok produknya 100, terus tadi kita ada penambahan data transaksi 50, jadi dia jadinya dikurang 100 dikurangi 50 jadi 50. Lalu si tabel transaksi itu kan kita ubah jadi 90. Nah, jadi si 50-nya tadi ini ditambahin dulu nih sama 50. Jadi dibalikin dulu ke 100 baru dikurangi sama updatean yang kita baru input gitu. Jadi jadinya 100 dikurangi 90. Jadinya di sini stok produknya adalah 10. Jadi itu berhasil. Lalu ubah data baru kita hapus. Tabel transaksi ini kita hapus. Ya, hapus. Commit. Oke, berhasil terhapus ya guys. Delete. Terus kita ke tabel produk. Nah, ini datanya balik lagi ke 100. Karena kan kalau di deletion kan, kalau di trigger delete kan, cuman tinggal dibalikin aja tuh stok produknya ke data awal. Jadi ini teh kotaknya ini dengan ID produk 2 ini stoknya udah balik ke 100 gitu. Terus kita lihat pada tabel produk log. Nah, tabel produk log ini kan digunainnya untuk pencatatan ya, apakah ada hapus data pada tabel produk atau ada ubah data pada tabel produk atau ada insert data baru pada tabel produk gitu. Jadi masuknya ke produk log. Ini yang tadi kita lakuin yang tanggal 9 ini. Kita kita kan tadi eh nambah data aqua tuh, tambah data aqua. Nih, tambah data aqua. Terus kita ubah datanya jadi aqua gelas. Terus kita hapus aqua gelasnya. Terus Terus kita ada pengubahan data tadi karena gara-gara table transaksi itu kan pada ID teh kotak ini. Gitu. Jadi table produknya ini juga udah berjalan sebagaimana dia untuk penyimpanan transaksi penyimpanan historical si table produknya itu diapain sih gitu. Oke, jadi itu demonya berarti ini checklist juga. Jadi itu aja penjelasan dari studi kasus yang udah dikasih, lalu demonya juga. Jadi sekian dari saya, dari Putra Melia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.